Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami, kelompok 8C, akan memaparkan materi kami dengan judul Pengendalian Persediaan Independen dan Pengendalian Persediaan Tipe Dependen. Sebelum kami memaparkan materi kami akan memperkenalkan nama masing-masing. Perkenalkan, nama saya Celia Deviana Sihombing. Perkenalkan, nama saya Kisha Manungko. Perkenalkan, nama saya Fritilia Lintong. Perkenalkan, nama saya Jovi Swarskanter. Persediaan independen. Persediaan merupakan sumber daya ekonomi yang perlu diadakan dan disimpan untuk menunjang penyelesaian pengerjaan suatu produk. Sumber daya ekonomi tersebut dapat berupa kapasitas produksi, tenaga kerja, tenaga ahli, modal kerja, waktu yang tersedia, dan bahan baku, serta bahan penolong. Pengendalian persediaan independen berkaitan dengan pengendalian persediaan dalam bentuk produk akhir atau finish product. Permintaan terhadap persediaan bersifat independen dan dapat diestimasi. Teknik dan metode peramalan. Permintaan independen yang dimaksud mencerminkan respon pasar keluaran akhir atau finish produk sebuah perusahaan. Tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama, untuk memelihara independensi operasi. Yang kedua, untuk memenuhi tingkat permintaan yang bervariasi. Yang ketiga, untuk menerima manfaat ekonomi atas permintaan bahan dalam jumlah tertentu. Yang keempat, untuk menyediakan suatu perlindungan terhadap variasi dalam waktu penyerahan bahan baku. Yang kelima, untuk menunjang fleksibilitas penjadwalan produk. Menurut Donald Delmar 1985, mengemukakan bahwa dalam melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan, terdapat beberapa faktor terkait yang memerlukan perhatian. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama, inventory turnover atau perputaran persediaan, merupakan frekuensi perputaran suatu item sediaan yang telah digantikan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, lead time adalah interval waktu antara penyampaian pesanan dan diterimanya pesanan sediaan itu dari pemasok. 3. Customer service level merupakan derajat layanan kepada pelanggan yang mengacu pada persentase dari pesanan yang isi dengan sediaan atau produk jadi yang akan diserahkan berdasarkan suatu tanggal tertentu yang telah disetujui. 4. Stock out cost adalah biaya atas kekurangan sediaan yang terjadi ketika permintaan melebihi tingkat persediaan. Yang kelima, cost of inventory. Di sini saya akan membahas tentang biaya persediaan yang terdiri atas biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel persediaan terdiri atas dua. Yang pertama, biaya pemesanan, dan yang kedua, biaya penyimpanan. Biaya pemesanan atau ordering cost meliputi biaya menunggu permintaan pembelian, penyimpanan pesanan pembelian, dan yang berhubungan dengan biaya akuntansi, serta biaya penerimaan dan penerimaan pesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan atau storage or holding adalah biaya atas sediaan yang terjadi sehubungan dengan penyimpanan sejumlah sediaan tertentu dalam perusahaan. Biaya variabel persediaan lazim disebut incremental cost. Biaya variabel persediaan atau total incremental cost sama dengan biaya pemesanan tambah biaya penyimpanan. TIC atau biaya variabel persediaan sama dengan D per Q kali S tambah Q per 2 kali H, atau TIC sama dengan akar 2 DSH. Berikut adalah asumsi dasar persediaan optimum. Persediaan optimum akan dicapai pada titik berkeseimbangan antara biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Dapat dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut. D per S kali S sama dengan Q per 2 kali H, sehingga 2ds sama dengan Q per pangkat 2 H. Q pangkat 2 sama dengan 2ds per H
dan Q optimum sama dengan akar 2 ds per H. Berdasarkan asumsi di atas atau ceteris paribus, maka faktor yang dianggap berubah-ubah ialah kuantitas pemesanan atau Q, yang tergantung pada nilai faktor D, C, dan biaya sediaan. Biaya total persediaan atau TC sama dengan biaya variabel tambah biaya tetap. TC sama dengan TIC tambah DC, TIC sama dengan D per Q kali S tambah Q per 2 kali H tambah DC. TC. Berikut adalah model pengendalian persediaan. Ada dua macam pendekatan utama dalam pengendalian persediaan, yaitu yang pertama, sistem pemesanan dengan jumlah yang tetap atau fixed order quantity system. Yang kedua, sistem pemesanan dengan periode waktu yang tetap atau fixed time period reordering system. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada acuan yang dipakai dalam melakukan penyampaian pemesanan kembali. Berikut adalah pembagian model dasar pengendalian persediaan. Model persediaan terbagi menjadi minimisasi dan maksimalisasi biaya. Minimisasi biaya terbagi menjadi model deterministik, simple fixed order quantity atau disingkat FOQ model, dan FOQ with usage, FOQ with storage, FOQ on price break basis. Dan maksimalisasi terbagi menjadi model probabilistik dan simple fixed period model. Model probabilistik terbagi menjadi fixed order quantity model dan fixed time period model. Model minimisasi biaya termasuk model deterministik. Yang pertama, simple fixed order quantity model. Konsep dasar yang bahasan model ini akan difokuskan pada beberapa hal. Yang pertama, titik pemesanan kembali. Yang kedua, persediaan pengamanan. Yang ketiga, pemakaian harian. Yang keempat, tanggung waktu. Yang kelima, standar deviasi selama lead time. Yang keenam, varians pemakaian bahan per hari. Yang ketujuh, standar deviasi pemakaian bahan per hari. Yang kedelapan, tingkat layanan dari sediaan. Yang kedua, simple fixed order quantity with usage. Model ini sering pula digunakan pada perusahaan yang memproduksi suatu komponen atau barang setengah jadi dan sebagian dari produksi itu dipakai sendiri untuk membuat produk akhir. Yang ketiga, fixed order quantity with shortage. Fixed order quantity with shortage merupakan model pengendalian persediaan yang memperhitungkan kerugian yang akan diderita apabila permintaan pelanggan tidak dapat dipenuhi secara memuaskan. Variabel yang terkait dengan model ini disajikan di bawah ini. Q sama dengan akar 2 ds per H, akar H tambah Pi per Pi tambah H, T sama dengan akar 2S per DH, akar Pi per Pi tambah H, M sama dengan akar 2 ds per H, akar Pi per Pi tambah H. TC sama dengan D per Q buka kurung M pangkat 2H per 2Q tutup kurung tambah Q kurang M per 2Q tutup kurung pangkat 2 buka kurung Pi T2 per 2Q tutup kurung tambah S. Yang keempat, price break model. Price break model merupakan pengendalian persediaan yang memperhitungkan potongan harga karena membeli sediaan dalam jumlah tertentu. Pemecahan atas model ini mempunyai langkah sederhana berikut. Yang pertama, lakukan perhitungan Q optimum untuk setiap alternatif harga. Yang kedua, pilih dari hasil yang diperoleh paling memenuhi syarat. Yang ketiga, lakukan perbandingan kelayakan dari setiap alternatif. Yang keempat, buat keputusan dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan, dalam hal ini dengan biaya yang minimum. B. Model probabilistik. Pada model periode tetap ini, sediaan akan dievaluasi setelah mencapai periode waktu tertentu, yaitu mingguan, bulanan, triwulan, atau semesteran
Jumlah unit yang dipesan dari waktu ke waktu tidak sama tergantung pada hasil evaluasi periodik. Menurut Cis and Aquilano 1995, ada beberapa variabel dan metode analisis yang terkait dengan aplikasi model ini, yaitu safety stock B sama dengan stigma T tambah L, Q sama dengan delta T tambah L tambah stigma T tambah L tambah I, EZ sama dengan delta T dalam kurung 1 kurang P per stigma T tambah L. 2. Pengendalian persediaan tipe dependen. Tipe dependen. Pengendalian persediaan independen berkaitan dengan pengendalian atas persediaan dalam bentuk produk akhir atau finished product. Permintaan terhadap persediaan yang dimaksud adalah bersifat independen dan dapat diestimasi dengan mempergunakan teknik metode peramalan. Jumlah keluaran akhir yang harus dibuat atau disediakan dapat diketahui melalui dua cara, yaitu yang pertama, berdasarkan permintaan pelanggan atau para distributor yang disampaikan pada setiap awal tahun, atau dua, berdasarkan ramalan permintaan pasar yang dibuat dengan mempergunakan metode peramalan statistik. Material Requirement Planning atau MRP. Perencanaan kebutuhan material MRP adalah suatu metode yang dimulai dengan kegiatan peramalan terhadap permintaan produk, jadi yang independen. Menentukan kebutuhan permintaan terkait untuk yang pertama, kebutuhan terhadap tiap jenis komponen, yang kedua, jumlah pasti yang benar diperlukan, dan yang ketiga, waktu membuat peramalan secara bertahap yang diperlukan untuk memenuhi pesan guna mencukupi suatu rencana produksi. MRP dapat diartikan sebagai sebuah metode perencanaan dan pengendalian material atau bahan baku, parts, komponen, dan subkomponen yang terikat pada unit produksi yang akan dihasilkan disertai penentuan jadwal dana unit yang harus dipesan dan penentuan kapan pesanan itu harus diterima. Dari pengertian MRP ada beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, jadwal induk produksi ini lazim disebut Master Production Schedule atau MPS. Yang kedua, status persediaan yang akan menjadi landasan penentuan jumlah unit yang harus dipesan lazim disebut Inventory Record. Yang ketiga, struktur produk yang akan menjadi landasan untuk menghitung jumlah unit bahan yang dibutuhkan untuk setiap jenis bahan yang dibutuhkan lazim disebut Bill of Material atau OM. Yang keempat, waktu tenggang antara pemesanan dan penerima pesanan yang dimaksud lazim disebut lead time. Berikut adalah gambaran umum MPR dan aplikasinya. Input atau masukan MRP yaitu MPS. Di dalam MPS ada permintaan terdefinisi dan ramalan permintaan. Yang kedua, inventory record yang di dalamnya terdapat transaksi persediaan. Yang ketiga, BOM atau BOM yang di dalamnya terdapat desain produk. Dari proses MRP ini dia menuju ke output atau keluaran MRP, yaitu unit pemasaran, jadwal pemesanan, jadwal penerimaan, laporan kinerja pengendalian, dan fungsi dari MRP yaitu menentukan jadwal, menentukan unit yang dipesan, dan menentukan waktu penerimaan, dan menentukan pemasukan. Langkah yang perlu ditempuh dalam penerapan MRP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan harus lebih dahulu menerapkan jumlah produk akhir atau finish product yang akan diproduksi. Dalam usaha menjawab permintaan yang ada dua cara, yaitu yang pertama mempergunakan angka-angka pesanan pelanggan melalui angket pesanan yang di samping. Yang kedua, melakukan estimasi statik atas jumlah permintaan terhadap produk akhir atau angka-angka. Ramalan ini menjadi landasan untuk menyusun Master Production Schedule atau MPS. Yang kedua, perusahaan harus melakukan pemantauan atas status
persediaan untuk setiap jenis material atau bahan, parts, komponen, atau subkomponen secara berkala melalui stok opname. Ketiga, berusaha menetapkan jumlah unit yang dibutuhkan dari setiap jenis material yang akan diproses guna memenuhi target produksi yang sudah didefinisikan. Penyusunan MRP, penetapan jumlah unit yang dipesan dapat dilakukan dengan mempergunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu Fixed Order Quantity atau FOQ. FOQ merupakan metode yang dimaksud untuk memelihara jumlah unit yang dipesan tetap sama. Jumlah yang dipesan dapat ditentukan secara intuitif, yaitu jumlah unit yang dipesan ditetapkan berdasarkan pengalaman manajer produksi selama beberapa tahun terakhir. Kedua, Periodic Order Quantity atau POQ. Pada penentuan unit pesanan berdasarkan periode tetap, maka jumlah unit yang dipesan per order dapat saja berbeda dari setiap kali melakukan pemesanan. Tetapi selama waktu penyampaian order tetap sama, misalnya pemesanan dilakukan setiap 1 tahun, unit yang dipesan disesuaikan dengan kebutuhan periodik. Dan yang ketiga yaitu Lot for Lot, yaitu pada metode ini unit yang di order disesuaikan dengan jumlah kebutuhan bersih dalam periode yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, unit di order dapat saja berbeda pada setiap waktu melakukan pemesanan. Pada setiap akhir periode terkait, sediaan yang ada sama dengan 0 atau tanpa persediaan. Dan yang selanjutnya yaitu pengembangan MRP. Pengaitan aspek-aspek yang dimaksud telah mendorong terjadinya pengembangan MRP. Pengembangan yang dimaksud berupa yang pertama yaitu Capacity Recruitment Planning atau CRP adalah suatu sistem terkomputerisasi yang merancang proyeksi beban dari rencana material yang ditentukan kepada kapasitas suatu sistem, sekaligus mengidentifikasi beban yang kurang atau underload dan beban yang terlalu berat yaitu overload. Beban load adalah mengacu pada jam standar dari pekerjaan yang dibebankan kepada fasilitas. Dan yang selanjutnya yaitu model perencanaan kapasitas yang dibutuhkan CRP. Russell dan Taylor pada tahun 2000 mengemukakan adanya 3 unsur dari CRP dan modelnya dikemukakan dalam bentuk gambar. Unsur utama CRP ada 3 item, yaitu yang pertama rilis dari proyeksi pesanan yang telah dilakukan dengan memakai MRP, yang kedua arsip rute pengerjaan produk, yang ketiga yaitu arsip pesanan terbuka, dan sehingga menjadi profil dari beban setiap pusat mesin. Dari aplikasi MRP akan diperoleh proyeksi order bahan yang dibutuhkan atau komponen dan subkomponen, baik jumlah unit yang dibutuhkan maupun waktu penyampaian order, guna memenuhi kebutuhan pengerjaan sesuai dengan target produk yang akan dibuat. Dalam arsip, rute ini akan menjelaskan yang A, mesin yang diperolehkan untuk menyelesaikan pengerjaan produk sesuai dengan hasil analisis MRP. Yang B, urutan pengerjaan, dan C, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan produk yang bersangkutan. Kapasitas pada dasarnya merupakan kemampuan produksi dari peralatan produksi atau mesin-mesin yang ada. Kapasitas ini biasanya dinyatakan sebagai jam mesin standar atau jam orang standar, hitungan dengan cara berikut. Kapasitas sama dengan jumlah mesin atau TKM dikali jumlah shift dikali utilisasi dikali efisien. Utilisasi merupakan intensitas penggunaan suatu alat atau mesin produktif yang ditunjukkan oleh rasio antara tingkat penggunaan aktual dengan kapasitas terpasang dari mesin. Faktor utilisasi sama dengan tingkat penggunaan nyata. 2. MRP2 lazim disebut Manufacturing Resource Planning, yaitu suatu bentuk aplikasi komputer yang mengintegrasikan pengendalian bahan, komponen, dan subkomponen dengan biaya sumber daya lain yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu keluaran atau output dan dinilai dalam satuan uang. MRP 1 dan 2 bisa dibedakan sebagai berikut.
MRP 1 hanya berfokus pada perencanaan kebutuhan material, meliputi penentuan jumlah unit yang dibutuhkan dan waktu pemesanan. Sedangkan MRP 2 selain menentukan unit yang dibutuhkan dan jadwal pemesanan juga mengidentifikasi harga bahan serta biaya-biaya sumber daya lain yang berkaitan dengan pengerjaan produksi. Yang kedua, melalui MRP 2 dapat diketahui harga pokok produksi. Sedangkan MRP 1 tidak memungkinkan karena hanya mencatat kuantitas dari material yang dibutuhkan. Melalui pengembangan MRP, uraian mengenai produk tidak lagi terbatas hanya pada struktur produk atau bill of material, tetapi juga kejelasan mengenai rute pengerjaan dan waktu standar untuk penyelesaian pengerjaan suatu produk. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.